Sopir mobil Toyota Fortuner yang menggunakan plat dinas TNI palsu hingga viral di media sosial karena arogan usai menabrak kendaraan lain akhirnya berhasil ditangkap. Halo semuanya, selamat datang di video analisis kritis pada kelompok kami. Dalam video ini, kita akan membahas sebuah kasus yang pernah viral di mana seorang pengemudi mobil Fortuner yang bersikap arogan melakukan tabrak lari dan juga menggunakan plat dinas palsu. Untuk cek lebih lengkapnya, kalian boleh banget baca link di sini ya. Jadi, kasus ini menarik dibahas karena menyangkut banyak aspek seperti aspek hukum, aspek moralitas, dan aspek persepsi publik tentang keadilan sosial itu sendiri. Kami akan menganalisis kasus ini dengan menggunakan 6 komponen berpikir kritis sesuai dengan tugas akhir mata kuliah penalaran reflektif. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke bagaimana cara berpikir kritis membantu kita untuk memahami sebuah kasus agar kita dapat memahami kasus tersebut secara logis dan objektif. Dalam berpikir kritis, langkah awal adalah mengidentifikasi jenis-jenis klaim atau pernyataan dalam berita tersebut. Terdapat beberapa jenis klaim, yaitu klaim faktual yang berdasarkan dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan klaim ini memiliki sifat tidak mengarahkan. Lalu selanjutnya terdapat klaim nilai yang merujuk kepada apa yang seharusnya, dan klaim ini memiliki sifat yang mengarahkan. Dan yang terakhir adalah klaim subjektif, di mana klaim ini merujuk kepada kebenaran atau ketidakbenaran yang bergantung pada persepsi masing-masing. Yang pertama adalah pernyataan seorang pengemudi Fortuner menabrak mobil lain di jalan tol Jakarta Cikampek. Pernyataan ini termasuk ke dalam klaim faktual dan klaim non-subjektif. Lalu yang kedua adalah pernyataan seorang pengemudi Fortuner yang menabrak mobil lain bersikap arogan. Pernyataan ini termasuk ke dalam klaim faktual, klaim nilai moral, dan klaim subjektif. Yang ketiga adalah pernyataan di mana pengemudi Fortuner tersebut mengaku dirinya merupakan adik seorang jenderal TNI. Pernyataan ini termasuk ke dalam klaim faktual dan klaim non-subjektif. Lalu yang keempat adalah pernyataan mengenai nomor dinas TNI 8433700 merupakan nomor dinas kendaraan operasional kami sehari-hari di Universitas Pertahanan Republik Indonesia sebagai guru besar sejak kami pensiun di tahun 2020. Dan pernyataan ini termasuk ke dalam klaim faktual dan klaim non-subjektif. Dan yang terakhir mengenai klaim nilai non-moral, yang dimana kita bisa temui di dua pernyataan, yaitu pencatutan plat nomor TNI tersebut menyebabkan kerugian terhadap Asep selaku pemilik plat asli, dan penggunaan plat palsu dapat memberikan citra buruk kepada TNI. Seorang pria bernama Pierre W.G. Abraham atau berinisial PWGA mengendarai Toyota Fortuner dengan plat dinas TNI palsu dan mengaku sebagai adik seorang jenderal TNI. Ia terlibat dalam insiden tabrak lari di tol Jakarta Cikampek dan bersikap arogan terhadap pengendara lain. Jika kita lihat, kita dapat mengidentifikasinya dengan antara lain, plat nomor dinas TNI yang digunakan adalah palsu dan tidak terdaftar secara resmi. Plat tersebut sebelumnya terdaftar atas nama Purnawirawan TNI, Marsda TNI, Prof. DRIR Asep Adang Supriyadi, namun telah tidak berlaku sejak 2023. PWGA bukan anggota TNI dan tidak memiliki hubungan dengan pemilik sah plat tersebut. Motif penggunaan plat palsu adalah untuk menghindari aturan ganjil genap di jalan tol. PWGA telah ditangkap dan ditahan di Mapolda Metro Jaya serta dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Dari artikel ini kami menganalisis bahwa dalam aspek hukum tindakan PWGA telah melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Menggunakan plat dinas TNI palsu dan mengaku sebagai adik jenderal adalah bentuk pemalsuan identitas dan penyalahgunaan simbol negara yang dapat memisahkan aparat penegak hukum serta mencoreng nama baik institusi TNI. Perilaku arogan di jalan tol, klaim sebagai keluarga jenderal, serta penggunaan simbol kekuasaan semu menunjukkan gejala penyalahan status meskipun fiktif untuk mendapatkan perlakuan khusus. Ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam persepsi bahwa koneksi dapat menghindarkan seseorang dari tanggung jawab hukum. Tindakan tersebut melanggar norma sosial dan nilai moral masyarakat.
PWGA tidak hanya menipu masyarakat umum, tetapi juga secara tidak langsung mencemarkan institusi militer dengan menyalahgunakan identitasnya. Ini menunjukkan krisis integritas dan kurangnya kesadaran hukum sebagai warga negara. Mengapa ini bisa terjadi? Ada dugaan kuat bahwa pelaku mencoba menggunakan simbol kekuasaan berupa plat dinas palsu dan klaim sebagai adik jenderal untuk menghindari konsekuensi hukum, seperti sanksi ganjil genap atau pertanggungjawaban dalam insiden kecelakaan. Ini juga mencerminkan budaya impunitas, di mana seseorang merasa bisa lolos dari aturan hanya karena mengaku punya kedekatan dengan orang yang mempunyai kekuasaan tersendiri. Apakah tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaku dapat dibenarkan? Tidak. Tindakan tersebut tidak sama sekali dapat dibenarkan. Karena apa? PWGA bukan anggota TNI dan tidak memiliki hak legal untuk menggunakan plat dinas militer. Ia menggunakan identitas palsu dan mengaku sebagai adik seseorang jenderal yang merupakan bentuk penipuan publik dan mencoreng nama baik institusi TNI. Aksinya berpotensi membahayakan pengguna jalan lain karena bersifat arogan, melakukan tabrak lari, dan menggunakan plat palsu untuk menghindari aturan ganjil genap. Tindakan tersebut melanggar hukum, khususnya pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dan berpotensi merusak ketertiban serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Jika kita lihat dari sisi penyampaian berita dalam artikelnya, artikel ini menyampaikan fakta secara cukup jelas, menyediakan informasi kronologis kejadian, memuat pernyataan dari Puspom TNI dan Polda Metro Jaya, menyampaikan bahwa pelaku telah ditahan dan dijerat pasal hukum. Namun, jika kita lihat, artikel ini kurang membahas langkah preventif yang bisa kita ambil dari kejadian serupa agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, dan juga tidak mengulas secara dalam tentang dampak sosial dari penyalahgunaan simbol institusi negara. Berikutnya mengenai argumen dan counter-argument. Dalam kasus ini, tindakan pengemudi Fortuner yang viral bukan hanya melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga melakukan arogansi dan manipulasi kekuasaan. Ia menggunakan plat dinas palsu dan mengaku sebagai adik jenderal TNI. Padahal, menurut Kapus Pen TNI, klaim itu sepenuhnya bohong. Ini adalah upaya untuk menciptakan ilusi kekuasaan agar lolos dari tanggung jawab. Dan hal ini tentunya bisa merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai argumen. Counter-argumentnya, bisa saja pengemudi dalam keadaan panik, tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak bermaksud untuk menunjukkan arogansi. Tetapi jika kita perhatikan, rasa panik tidak dapat membenarkan tindakan terencana seperti memasukkan plat dan membuat pengakuan palsu. Hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai spontan, namun disengaja. Jadi, apapun alasannya itu, tindakan tersebut salah dan mencerminkan penyalahgunaan simbol kekuasaan. Selanjutnya adalah pola deduktif. Pola deduktif adalah penarikan kesimpulan dari premis umum ke kasus yang spesifik. Contohnya yang pertama yaitu premis mayor, menggunakan identitas militer palsu adalah tindakan yang kriminal. Yang kedua yaitu adalah premis minor. Pengemudi Fortuner menggunakan plat dinas palsu yang menjadi kesimpulan, maka pengemudi tersebut telah melakukan tindakan yang kriminal. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pola induktif. Apa sih itu pola induktif? Pola induktif ini mengambil data-data atau contoh-contoh untuk menarik kesimpulan. Dan pada kali ini, saya akan memberikan contoh. Seperti di beberapa tahun terakhir, banyak sekali kejahatan lalu lintas. Seperti menggunakan plat palsu, menggunakan nama pejabat untuk menghindari tanggung jawab. Dan pada kasus ini, pengemudi juga menggunakan plat palsu. Dan juga, ia mengaku memiliki hubungan ataupun relasi dengan militer. Kesimpulan induktif yang dapat diambil, banyak nih pelaku yang menyalahgunakan simbol kekuasaan untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa. Dalam kasus ini, kita juga dapat menemukan beberapa bentuk kesesatan berpikir informal atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai logical fallacies. Kesesatan berpikir terjadi ketika argumen terlihat logis di permukaan, tapi sebenarnya keliru secara struktur atau penyimpulan. Pertama, terdapat kesesatan berpikir appeal to authority palsu atau false authority. Contohnya adalah saat pengemudi berkata bahwa dia adalah adik jenderal TNI. Ini digunakan sebagai alasan agar tidak ditindak atau agar diperlakukan secara istimewa. Padahal, status atau hubungan personal bukanlah argumen yang sah untuk membenarkan pelanggaran hukum.
Ini menunjukkan bahwa ia mencoba membangun otoritas palsu agar tampak berkuasa. Kedua, kita juga bisa melihat ad hominem yang terjadi dalam reaksi publik terhadap kasus ini. Alih-alih fokus pada tindakan si pelaku, sebagian netizen justru menyerang pribadinya, yaitu mengolok-olok penampilan, gaya berbicara, bahkan mencampur adukan masalah pribadi yang tidak relevan. Serangan pribadi semacam ini mengalihkan perhatian dari isu utamanya, yaitu pelanggaran hukum dan penyalahgunaan identitas. Ketiga, ada juga bentuk kesesatan false cause atau sebab akibat palsu. Misalnya, pengemudi mungkin berpikir bahwa dengan menggunakan plat dinas TNI, ia akan otomatis dianggap sebagai bagian dari institusi tersebut dan bisa terhindar dari tanggung jawab. Padahal, plat-plat itu palsu dan tidak ada hubungan sebab akibat langsung antara plat dinas dan kekebalan hukum. Keempat, dalam pernyataan publik yang beredar, ada yang menggunakan bandwagon fallacy atau logika ikut-ikutan. Banyak orang langsung beranggapan bahwa pelaku pasti bersalah hanya karena kasusnya viral dan menuai kemarahan. Padahal, dalam berpikir kritis, kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang setuju, melainkan oleh bukti dan logika yang valid. Dari sini, kita bisa simpulkan bahwa kesesatan berpikir bisa sangat berbahaya. Ia menyesatkan cara kita memahami masalah, memperkeruh debat publik, dan pada akhirnya menghambat proses keadilan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menyadari jenis-jenis kesesatan ini agar kita tidak ikut terjebak. Dari analisis kasus ini, kita bisa melihat bahwa berpikir kritis tidak hanya mengenai kepintaran saja, tapi juga kepekaan kita dalam menganalisis informasi secara rasional dan juga objektif. Kita tidak bisa langsung menerima klaim dari seseorang karena belum tentu klaim tersebut adalah benar. Bisa saja klaim tersebut adalah untuk kepentingan orang lain maupun untuk menakut-nakuti orang lain. Dengan berpikir kritis, kita jadi bisa belajar untuk membedakan antara fakta, opini, dan asumsi yang belum tentu benar. Kita juga dapat mengenali bentuk-bentuk kesesatan berpikir yang sering muncul dalam konflik atau kasus viral seperti ini. Berpikir kritis membuat kita lebih bijak dalam menghadapi segala isu. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua dalam terus berpikir kritis ya. Karena di masa informasi ini sangat dibutuhkan loh berpikir kritis dan menjadi warga negara yang cerdas dan juga bertanggung jawab. One is the loneliest number that you